Ya, jadi pastikan untuk penambahan pengadaan buku kemarin itu di konteksnya sudah ada tambahan entitas rektor, ya, pengadaan buku ya. Kemudian di konteks diagram itu ditambahkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan buku. Jadi konteks yang lama ditulis, kemudian ditambahkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan buku. Jadi pengadaan kemarin ada laporan pengadaan, seperti itu ya. Ada pengajuan proposal, seperti itu. Kemudian untuk dekomposisinya juga disisipkan proses dengan nomor 2 ya, yaitu pengadaan buku, terus di bawahnya dibagi lagi ada proses apa-apa ya, apa saja yang ada di pengadaan buku. Lalu yang di level 0, DFD level 0, juga disisipkan proses dengan nomor 2. Jadi di DFD level 0 penambahannya ada entitas rektor, kemudian yang menempel di proses nomor 2 itu data dan informasi apa saja yang berkaitan dengan pengadaan buku. Terus nanti ada tambahan DFD level 1 ya, jadi menciptakan sendiri, di mana yang terkait nanti hanya entitas kepala perpus dan rektor, jadi anggota tidak masuk di DFD level 1 proses pengadaan. Seperti itu. Oke, untuk tugas yang kemarin saya perpanjang 1 minggu, nanti silahkan disempurnakan, yang belum bisa dikirim, segera dikirim. Itu ada pertanyaan dulu untuk yang tugas kemarin, silahkan. Sebelum ini mau saya lanjutkan ke ERD, monggo ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba saya lanjutkan ke ERD. Oke, ya, ERD. Ya, tentang ERD. Lembar kerja saya sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Untuk ERD, jadi ERD itu kalau pada tahap DFD kita sudah menentukan tabelnya. Tabel ya, kemarin ada buku, kemudian ada anggota, ada pinjam, ada pengembalian, ya, kemudian ada pengadaan, ya. Nanti langkah selanjutnya adalah kita mendesain yang namanya ERD ya. Tapi untuk ERD kali ini saya kasih tentang teorinya dulu ya. Jadi tahapannya kan setelah DFD nanti lari ke ERD. ERD nanti ada yang namanya transformasi tabel. Jadi ERD itu ada yang namanya transformasi tabel. Dari ERD itu nanti sebetulnya ERD sendiri itu kan definisinya kan hubungan antar entitas ya. Kalau di sini pengertiannya ERD itu pengertiannya teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Kemudian pengertian lain yaitu sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan database ya, entitas nanti jadinya penyimpanan yang didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata. Dan sekumpulan objek yang disebut entity atau entitas dan hubungan atau relasi antar objek tersebut.
Nah, seperti ini kira-kira. Komponennya ERD itu ada yang pertama entitas ya. Komponennya ERD itu ada yang pertama yang namanya entitas, simbolnya persegi panjang ya. Namanya entitas. Jadi entitas ini kalau dari apa namanya DFD itu kita ambil dari tabel atau database, itu yang nanti kita jadikan entitas ya. Kemudian ada yang namanya relasi. Relasi itu seperti ini ya. Apa ini jajaran kencang ya. Kemudian ada atribut ya, atribut. Lalu ada atribut primer. Atribut primer itu kuncinya ya, kunci. Seperti mahasiswa itu atributnya kan ada name, nama, kemudian tanggal lahir. Nah, name itu sebagai atribut primary key atau atribut utama. Jadi di sini ada apa definisi entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi. Contohnya ya mahasiswa, buku, barang. Kalau pada perpustakaan nanti ya yang masuk ke ERD itu ada entitas anggota, kemudian buku, ya. Kemudian nanti pinjam dan kembali itu masuk di relasi. Ya. Lalu ada yang namanya hubungan, yaitu relasi atau relasional. Simbolnya seperti ini, ya kalau entitas persegi panjang. Hubungan itu antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Jadi ada dua entitas kemudian diatur dalam sebuah relasi atau hubungan. Ya, misalkan mahasiswa dan buku nanti relasinya adalah meminjam. Mahasiswa dan buku mungkin relasinya mengembalikan. Ya, seperti itu. Kemudian ada atribut. Atribut ya, atribut itu memberikan informasi lebih rinci tentang entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jadi atribut itu kolom lah ya, seperti kolom atau feed ya. Seperti halnya mahasiswa itu kan ada atributnya NIM, nama, tanggal lahir, prodi, golongan darah, itu namanya atribut. Oke, itu definisinya. Lalu seperti apa itu ERD gambarannya ya. Ini saya kasih contoh yang lain, belum ke perpustakaan. Saya kasihkan contoh yang lain ya. Jadi nanti ada entitas, setelah entitas itu ada yang namanya transformasi ERD ya. ERD itu Entity Relation Database, hubungan antar beberapa entitas ya, ke basis data. Jadi setelah disusun entitas, nanti baru akan terbentuk tabel yang kemudian oleh programmer itu bisa digunakan untuk memprogram. Ya. Jadi kita tentukan dulu ERD-nya, di ERD itu seperti apa. Nah, ERD itu nanti akan yang ditransformasikan yang namanya, diubah bentuk dalam bentuk tabel yang siap diprogram ya. Walaupun nanti mungkin ada yang namanya normalisasi ya, nanti tidak tahu waktunya nyandak atau enggak, sepenting ERD-nya ini paham dulu. Oke, transformasi ERD ke basis data fisik ya. Contohnya demikian. Aturan-aturan ya, jadi langsung ke ERD dan transformasi, aturan-aturannya adalah bahwa setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Jadi misalkan ada entitas yang namanya mahasiswa, ini ya entitas ini, entitas mahasiswa, kemudian terdiri dari atribut atau feed atau kolom, ya sama ya, atribut, feed, kolom itu sama. Ya kalau saya menyebutkan atribut ya feed ya kolom sama ya. Mahasiswa terdiri dari name, kemudian nama mahasiswa dan alamat.
name mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat. Maka kalau ada atribut tunggal ini ya, ini tunggal ya, tunggal belum terhubung ke relasi dan entitas lain, maka nanti dari sebuah entitas mahasiswa berisi kolom ini akan terbentuk tabel yang namanya mahasiswa. Jadi entitas ini ditransformasikan, dirubah bentuk ke tabel, ya, karena belum ada relasi dan entitas yang lain, maka tabel yang terbentuk adalah tabel yang namanya mahasiswa. Kemudian atributnya atau feed atau kolomnya yaitu name, nama mahasiswa, dan alamat. Name, nama mahasiswa, dan alamat. Itu jika hanya ada satu entitas, ya. Lalu yang kedua adalah aturan yang kedua, relasi dengan derajat 1 ke 1. Ini relasi, ya, relasi. Relasi itu aktivitas yang menghubungkan dua entitas, yaitu kebetulan ini ada dosen, ada prodi, ya. Ini keterangannya adalah relasi dengan derajat 1 ke 1 yang menghubungkan dua himpunan, ya, yang menghubungkan dua himpunan, dua entitas maksudnya, dua himpunan entitas akan ditransformasikan, dirubah bentuk ke dalam bentuk penyertaan atribut relasi ke salah satu himpunan entitas. Jadi bahasanya seperti ini, paling mudah dari tabel ini, ya. Ini ada entitas yang namanya dosen. Dosen ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu kode dosen dan nama dosen. Kalau penyebutan atribut atau kolom atau feed seperti ini, ada garis bawahnya. Ini menandakan bahwa atribut ini, contohnya ini kode dosen, ini adalah atribut kunci. Ya, atribut kunci atau primary dari dosen. Jadi dosen itu kuncinya kode dosen. Penggambarannya seperti itu. Kemudian ada prodi. Prodi itu ada dua feed, yaitu kode prodi dan nama prodi, ya. Kemudian antara dosen dan prodi kita hubungkan. Kita hubungkan, ya. Kita hubungkan dengan relasi namanya mengepalai. Jadi pembacaannya adalah bahwa satu dosen mengepalai satu program studi. Satu dosen mengepalai satu program studi. Nah, kemudian di relasi ini, bagian relasi, dia atributnya terdiri dari kode dosen, relasi mengepalai, ya, kode dosen dan kode prodi. Kode dosen dan kode prodi. Maka yang tabel yang akan terbentuk adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama dosen. Dosen itu kode dosen. Kode dosen dan nama dosen tetap, ya, menjadi feed yang sama pada tabel dosen, ya. Kemudian prodi. Prodi ada tambahan kode prodi, ya. Ada atribut yang asli yaitu kode prodi dan nama prodi. Kalau pada hubungan 1 dan 1 atau one to one, ini sebetulnya kan terbentuk hanya dua tabel, ya, dari ERD yang tampak di layar ini, karena hubungannya 1 ke 1 one to one. Maka yang terbentuk adalah tabel dosen dengan atributnya kode dosen dan nama dosen, ya. Kemudian dan tabel prodi, atributnya kode prodi dan nama prodi. Jadi pada aturan 1.1 ini kita bisa menambahkan, pilih salah satu, ya. Pada dosen bisa ditambahkan kuncinya dari prodi bisa. Jadi misalkan dosen itu nanti akan terbentuk tabel kode dosen, nama dosen, kode prodi bisa. Kalau sudah ditambahkan di dosen kunci dari prodi, maka di prodi nanti hanya kode prodi dan nama prodi, ini tidak perlu, ya.
Atau bisa, itu tadi misalkan kode prodi kita taruh di dosen ya. Sekarang model seperti ini enggak apa-apa. Dosen tetap 2, prodi ketambahan kode dosen enggak apa-apa ya. Tambahan atribut kuncinya dari dosen enggak apa-apa. Jadi jangan bingung pada aturan 1.1 tabel ini ya akan terbentuk 2 tabel, yaitu dari entitas dosen dan dari entitas prodi. Karena aturannya 1.1 boleh dosen ini yang aslinya 2 atribut atau 2 kolom, ketambahan kode prodi, tidak apa-apa. Dengan catatan prodi ini tidak perlu tambahan kode dosen. Atau sebaliknya boleh, kode dosen tetap 2, prodi ketambahan kuncinya dari kode dosen. Itu untuk aturan bantuan ya. Aturan bantuan. Ada pertanyaan dulu untuk aturan bantuan. Jadi ada 2 entitas, kemudian direlasikan, bentuknya bantuan. Itu tabel yang terbentuk itu seperti ini. Jadi ada dosen dan prodi. Oke, bantuan dulu sebelum saya lanjut ke bawahnya. Baik, saya lanjut. Ini ya. Nah, one to many ya. Coba relasi dengan derajat 1 ke banyak. Maksudnya 1 ini, nah ini 1 ke banyak itu N ya. Yang menghubungkan 2 himpunan entitas yaitu agama dan mahasiswa ya. Akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut relasi ke himpunan entitas derajat yang relasinya banyak. Maksudnya demikian. Langsung gambarannya seperti apa ya? Maksudnya demikian. Ini ada entitas yang namanya agama, ya derajat ini namanya derajat kardinalitasnya 1, bentuk hubungannya 1. Yang 1 entitas mahasiswa, derajat kardinalitasnya atau bentuk hubungannya N, ya. Maksudnya adalah banyak mahasiswa itu memiliki 1 agama, ya. Banyak mahasiswa menganut 1 agama. Maka tabel yang terbentuk adalah aturannya seperti ini. Aturannya ini agama ya, agama itu derajat kardinalitasnya kan 1. Antara 1 dan N ini lebih banyak yang N ya. N itu kan banyak maksudnya. Maka agama ini kardinalitasnya lebih rendah. Agama yang terbentuk fit atau kolomnya tetap karena dia adalah kardinalitas yang rendah 1, yaitu kode agama dan deskripsi. Kemudian mahasiswa itu atribut aslinya adalah name, nama, dan semester, sudah. Kemudian pada aturannya, kalau bentuk 1 to many atau 1 to many, atau many to 1, kardinalitas yang lebih besar atau N itu ya, yaitu dalam hal ini mahasiswa, dia akan ketambahan kunci dari kardinalitas yang rendah, yaitu dari entitas agama kuncinya apa? Kode agama. Ya. Jadi agama itu tetap ada 2 kolom, mahasiswa karena kardinalitasnya yaitu N lebih tinggi daripada 1 atau 1, maka mahasiswa tabel mahasiswa selain menyebutkan NIM, nama, dan semester, ada ketambahan kode agama. Kuncinya dari agama. Seperti itu ya. Baik 1 to many atau many to 1, pokoknya yang many atau N itu dia ketambahan atribut atau kolom dari yang kardinalitasnya lebih rendah. Oke, sampai 1 to many dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Baik, saya lanjut dulu. Bawahnya ya. 1 to many sudah. Kemudian yang aturan ketiga untuk transformasi tabel. Relasi dengan derajat banyak ke banyak atau N to N, 2 himpunan entitas ya, yaitu dosen dan nama mata kuliah dan mata kuliah.
maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Nah, seperti ini gambarannya. Ada ERD, yaitu terdiri dari entitas dosen dan mata kuliah. Relasinya adalah jadwal ajar, ya, jadwal ajar. Kemudian bentuk relasinya atau kardinalitasnya adalah end to end, seperti itu ya. End to end. Aturannya kalau ada end to end, maka untuk entitas dosen ini nanti terdiri dari mengambil dari kolomnya sendiri, yaitu kode dosen dan nama dosen. Kemudian mata kuliah juga mengambil dari feed atau kolomnya sendiri, yaitu kode kuliah, kemudian nama kuliah dan SKS. Dan untuk end to end itu akan ada penambahan tabel ya. Jadi penambahan tabel yang namanya jadwal ajar, yaitu relasi yang di sini itu akan ditransformasikan juga menjadi sebuah tabel. Jadi dosen, mata kuliah, jadwal ajar. Di mana yang paling penting adalah pada jadwal ajar ini itu ketambahan atribut kuncinya dari dosen, yaitu kode dosen, dan atribut kuncinya dari mata kuliah, yaitu kode kuliah. Nah, sisanya adalah atribut tambahan menjadi miliknya dari relasi. Jadi saya ulangi, kalau end to end itu aturannya entitas jadi tabel dengan kolom atau feed sama persis, yaitu kode dosen, nama dosen. Mata kuliah juga seperti itu. Kemudian jadwal ajar juga intinya kunci dari dosen masuk ke sini, ke jadwal ajar, tabel jadwal ajar. Kunci dari mata kuliah, yaitu kode kuliah, masuk di kolomnya jadwal ajar. Kemudian jadwal ajar juga ketambahan atau kita tuliskan kolom aslinya miliknya jadwal ajar, yaitu tempat dan waktu. Itu untuk end to end ya. Jadi ada ketambahan satu jadwal ajar, tabel jadwal ajar. Oke, sampai end to end, barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, belum ada. Kemudian himpunan entitas lemah ya, himpunan entitas lemah. Jadi di sini ada entitas lemah, ya, ada entitas mahasiswa. Entitas lemah itu gambarannya kotaknya ada dua ya, jajar persegi panjang, di dalamnya ada persegi panjang lagi. Ini entitas lemah. Jadi di sini digambarkan ada mahasiswa, kemudian ada relasi memiliki dan menyenangi, memiliki dan menyenangi. Jadi kalau ada seperti ini, ada entitas lemah ya, mahasiswa memiliki orang tua, mahasiswa menyenangi hobi, di mana hobi dan orang tua ini entitas yang sifatnya lemah ya, tidak kuat ya, lemah itu opsional ya. Di sini tabel yang terbentuk yaitu yang pertama tabel mahasiswa, NIM dan nama otomatis yang mahasiswa terbentuk. Kemudian kalau ada entitas lemah seperti ini, maka nama entitas lemah ini menjadi tabel ya, ditransformasikan menjadi tabel. Jadi pada diagram ERD ini ada entitas kuat, ada entitas lemah, ada relasi seperti ini. Maka tabel yang terbentuk adalah tabel entitas kuat, otomatis jadi kolomnya sama. Kemudian tabel entitas lemah yaitu orang tua, di sini ada atribut nama dan ortu, atribut sebenarnya miliknya orang tua. Kemudian ketambahan atribut atau kolom kunci dari mahasiswa yaitu NIM, ya, ketambahan NIM. Begitu juga untuk entitas lemah yang namanya hobi, aslinya itu hanya ada kolom hobi, kemudian ketambahan
kolom atau atribut kunci dari mahasiswa, yaitu name, seperti itu. Jadi mahasiswa dan orang tua, kebetulan orang tua ini entitas lemah, hubungan relasi memiliki, maka tabel yang terbentuk mahasiswa tetap mahasiswa, kemudian orang tua, atribut di entitas lemah disebutkan semua, nama ortu, alamat ortu. Catatannya adalah ketambahan atribut kunci dari entitas kuat, yaitu mahasiswa. Di hobi juga sama, atribut kuncinya adalah aslinya hobi, ketambahan atribut kunci dari mahasiswa yaitu name. Seperti itu ya. Untuk relasinya tidak membentuk tabel. Untuk relasinya tidak membentuk tabel. Jadi ada aturannya. Kalau N to N tadi, untuk relasinya terbentuk sebuah tabel, yaitu jadwal ajar. Ya, ini namanya transformasi ERD ke tabel, terbentuk tabel. Oke. Selanjutnya ada implementasi spesialisasi, ya. Ada istilah implementasi spesialisasi. Simbolnya seperti ini, segitiga ke bawah, ya. Bahwa di sini ada entitas dosen. Dosen itu is a, ya, terbagi menjadi ada dosen tetap, kemudian dosen tidak tetap, ya kan? Dosen itu atribut atau kolomnya adalah kode dosen, nama dosen, kemudian alamat dosen. Dosen tetap itu atribut atau kolomnya NIP dan pangkat. Dosen tidak tetap itu nama kantor dan alamat kantor. Maka aturan tabel pembentukan tabelnya adalah tabel dosen, ya, tabel dosen yang di atasnya is a ini, tabel dosen, otomatis nama fit-fitnya terbentuk semua, ya. Kemudian ada dosen tetap, atributnya yaitu NIP dan pangkat. Kemudian ketambahan dengan atribut kunci dari kode dosen. Ini kurang garis bawah, ya. Ketambahan dengan kode kunci dari dosen, yaitu kode dosen. Dosen tetap berarti kan NIP dan pangkat sudah ada. Ketambahan kode kunci dari entitas yang di atas, yaitu kode dosen. Dosen tidak tetap juga sama, nama kantor dan alamat kantor. Nama kantor dan alamat kantor. Kemudian ketambahan atribut kunci atau kolom yaitu kode dosen, ya, kunci dari entitas yang ada di atasnya. Itu untuk implementasi. Jadi nanti bisa dipahami lagi dengan melihat bahan yang sudah saya share di Kulino. Tabel entitasnya bentuknya seperti ini, tabel yang terbentuk seperti ini, ya. Kemudian kalau tadi implementasi spesialisasi, kalau ini implementasi generalisasi, ya, generalisasi. Jadi kalau generalisasi hampir sama dengan spesialisasi. Jadi perbedaannya di spesialisasi ini disebutkan atributnya, ya. Kalau pada generalisasi, jadi di entitas cabangnya ini itu tidak disebutkan atributnya. Maka tabel yang terbentuk yaitu mahasiswa, ya. Hanya tabel mahasiswa, hanya yang di atas. Kemudian itu ada NIM, nama, alamat, ada ketambahan prodi. Prodi itu yang dimaksud adalah mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Ini prodi yang dimaksud, ya. Atau menciptakan satu kolom yang mengartikan mahasiswa D3 maupun S1 kira-kira kolom apa, yaitu kolom program studi. Tambahnya ini, ya, tabel yang terbentuk N1. Perbedaannya dengan ini adalah bahwa pada ERD-nya, kalau spesialisasi itu ada atributnya di bagian entitas cabangnya. Kalau pada generalisasi tidak ada entitasnya, ya. Dan tabel yang terbentuk pada generalisasi adalah hanya satu tabel. Oke, itu untuk generalisasi, ya.
Tambahan satu lagi ya, tambahan satu lagi yaitu implementasi unary. Unary itu berarti entitas itu, jadi entitas itu terhubung dengan entitas itu sendiri. Jadi ada satu entitas itu direlasikan dengan entitas itu sendiri. Ya. Contohnya di sini ada dosen, implementasi unary, ada dosen, terus kemudian ada relasi itu mendampingi. Ini maksudnya satu dosen mendampingi banyak dosen, ya. Satu dosen mendampingi banyak dosen. Atribut dosen itu kode dosen dan nama dosen, mendampingi atributnya kode dosen. Kemudian, ya, ini dosen ini membentuk transformasinya adalah dihasilkan tabel dosen, ya kan? Atributnya ada kode dosen, kemudian nama dosen. Penambahannya ada kode dosen pendamping, ya, karena ini satu entitas, ya. Jadi ada dosen, ada kode dosen. Karena ini unary, satu entitas kembali ke entitas itu sendiri. Ada penambahan atribut, ya. Jadi ada penambahan atribut bahwa istilahnya jamak dari kode dosen, ya. Jamak dari kode dosen, misalkan kode dosen pendamping. Karena ini kalau kita lihat relasinya adalah mendampingi. Jadi kode dosen, nama dosen, kemudian kode dosen pendamping. Jadi satu kode dosen mendampingi beberapa dosen, ya. Jadi dosen ini adalah satu entitas, ya, satu entitas, kemudian ada hubungan yang namanya unary, one to many, ya kan. Kemudian tabel yang terbentuk tetap dosen saja, cuma atributnya adalah atribut dari entitas dosen, kemudian ketambahan atribut jamaknya dari kode dosen, tapi ditambahkan pendamping, ya, karena kita melihat dari relasinya adalah mendampingi. Kemungkinan kode dosennya adalah kode dosen pendamping. Seperti itu. Ini ada lagi many to many. Kalau ini one to many, unary one to many. Kalau ini unary tapi many to many. Kuliah prasyarat, ya. Kuliah prasyarat. Jadi banyak kuliah itu bisa menjadi prasyarat untuk banyak kuliah untuk mata kuliah yang lain, ya. Banyak mata kuliah yang bisa menjadi prasyarat untuk banyak mata kuliah yang lain, ya. Jadi kalau di manajemen mungkin ada beberapa mata kuliah prasyarat, ya, yang menjadi prasyarat beberapa mata kuliah yang lain. Kira-kira bahasanya demikian. Maka tabel yang terbentuk bedanya sama ini, kalau ini satu tabel, yaitu dosen ketambahan atribut jamak, kita kasih namanya sesuai fungsinya, karena mendampingi berarti kode dosen pendamping. Kalau di sini karena many to many, maka ada dua tabel yang terbentuk, yaitu kode kuliah, terdiri dari, yaitu tabel kuliah, yang terdiri dari kolom kode kuliah dan mata kuliah. Kemudian ada tabel prasyarat. Nah, ini relasinya jadi tabel, ya, prasyarat. Kemudian atributnya adalah prasyarat ini sendiri, atribut dari prasyarat. Ketambahan dari kode kuliah, jamaknya dari kode kuliah. Karena ini prasyarat berarti kode kuliah syarat gitu, tidak apa-apa. Atau kode kuliah prasyarat juga bisa, ya. Demikian kira-kira pembahasannya sampai dengan unary. Monggo ada pertanyaan dulu, silahkan. Materinya monggo bisa di-download, ya. Mbak Dwi Novita gimana? Sudah ada gambaran?
Udah, Pak. Ada gambaran ya, nanti coba dibuka kembali videonya sama materinya. Mbak Selvani gimana? Kok udah menengkapi? Gimana? Sudah ada gambaran, minimal ada gambaran dulu, nanti bisa dibaca ulang. Ya sudah. Untuk tugas kontak dan DFD saya tangguhkan sampai minggu depan, ya. Tugas kontak dan DFD saya tangguhkan minggu depan. Kemudian di Kulinos juga sudah saya upload, ya, tugas ERD sebenarnya. Nanti dicoba dulu, waktunya 2 minggu, ya biar tidak mau membebani, waktunya 2 minggu. Jadi kontak dan DFD minggu depan maksimal, yang ini waktunya 2 minggu. Jadi ada contoh kasus ini agak ruwet sedikit ya, tapi jangan bingung. Ini ada contoh kasus tentang rawat inap ya. ERD-nya seperti ini. Nanti silakan diure dengan cara menentukan tabel yang terbentuk. Nanti pengerjaannya seperti ini aja ya. Nah. Pengerjaannya seperti ini aja. Nah, misalkan ini ya. Coba misalkan nanti pengerjaannya seperti ini. Anda lihat yang pertama dulu, pasien dan petugas. Pasien petugas ini bentuk hubungannya apa? Many to many. Tadi lihat aturannya. Kalau many to many itu seperti apa ya? Jadi yang terbentuk adalah pasien, otomatis terbentuk ya. Misalkan yang pertama kasih nama tabel pasien gitu aja, dapat tabel pasien ya. Kolom yang terbentuk apa? Langsung disebutkan apa, koma apa, itu aja, tidak apa-apa, tidak usah dibuat kolom. Atau mau dibuat kolom pun tidak apa-apa, misalkan mau dibuat kolom yang seperti ini. Nah, misalkan ini ya. Berarti ada pasien ya, pasien itu berarti nomor pas, ya, ini atribut nomor pas, saya besarkan dikit. Nah, pasien ya, nomor pas, kemudian ada nama pas, kemudian ada umur. Nah, pasien ini. Lihat, bentuk hubungannya many to many. Many to many tadi aturannya bagaimana? Kalau many to many, berarti akan membentuk 3 tabel, yaitu akan membentuk tabel entitas ini, dosen, yang ini ya, kemudian mata kuliah, dan relasi ini menjadi tabel juga. Dengan catatan yang relasinya ini, itu ketambahan kuncinya dari entitas, yaitu kode dosen dan kode kuliah. Coba kita gambarkan di sini. Ya. Jadi yang pertama tabel pasien, sudah. Kemudian tabel petugas. Nah, petugas ya, ini hubungan dengan pasien. Tugas itu ada 2, saya kopikan aja. Yaitu kode PTG, dan nama PTG. Nama PTG, ya. Kemudian ada satu tambahan tabel yang terbentuk, karena ini many to many. Ya, misalkan ini ya, many to many. Nah, seperti ini. Kita ambil dulu, karena ini many to many, maka relasi ini berhak mengambil kunci entitas pasien. Pasien itu ada nomor pas, nama pas, dan umur. Ini saya lupa memberi garis bawah kuncinya yang mana. Nanti asumsikan bahwa kunci adalah
biasanya ada yang nomor atau kode itu kita jadikan kunci ya. Nah, seperti petugas ini, kode petugas dan nama petugas berarti kuncinya KDPTG. Dokter ini ada kode dan nama berarti kuncinya KD dokter ya. Karena yang garis bawahnya ini hilang. Ini juga ya, ada apa lagi? Obat ya, ini ada kode obat, nama obat, ngasiat. Berarti kuncinya adalah yang ada kata kode atau nomor gitu ya. Oke, ini pasien sudah terbentuk, petugas sudah terbentuk, kemudian ada tabel mendaftar maksudnya ya. Kita ambil kunci dari pasien, karena ini many to many, relasi berhak mengambil kuncinya dari entitas yang terhubung, yaitu nomor pas. Nah, seperti ini. Kemudian kuncinya dari petugas, yaitu KDPTG. Kemudian baru fit atau kolom miliknya relasi itu sendiri, yaitu tanggal rek, ya, TGL rek, dan nomor RM. Ya, ini ketambahan. Juga ini adalah kuncinya dari pasien dan petugas. Nanti dilanjut, ini sudah pasien mendaftar, petugas sudah. Kemudian ada pasien periksa dokter, ya. Saya tambahkan satu lagi. Pasien periksa dokter. Ini many to many sama. Berarti pasien bentuk tabel sendiri. Kita tidak usah nyebutkan ulang. Di sini sudah ada pasien, ya. Kemudian ada tambahan entitas dokter. Ada tambahan entitas dokter. Ini saya copy dari ini aja. Ini ya, dokter. Nah, dokter ini ada kode dokter dan nama dokter. Ya, KD Dok dan NM Dok. Nah, NM Dok. Nah, seperti ini saya ambil. Ya, kemudian ada relasi ya, periksa ya, relasi periksa. Ini saya atas gini. Nah, periksa ini juga menjadi tabel karena many to many. Kalau many to many, relasi menjadi tabel. Periksa ya. Tabel yang terbentuk apa saja, saya kopikan dari ini. Ya. Yaitu kuncinya dari pasien, karena menempel di pasien dan dokter. Kunci dari pasien yaitu nopas. Nopas, kemudian ada kunci dari dokter yaitu KD Dok. Ya. Kemudian ketambahan ada beberapa kolom lagi itu ya. Ketambahan noper ya. Nomor periksa ya, noper, kemudian apa lagi itu? Tanggal periksa, TGL per, kemudian diagnosa. Nah, seperti ini. Jadi pasien tidak perlu dicatat lagi, di atasnya sudah terbentuk ya. Kira-kira seperti itu. Nanti tinggal diteruskan ya, tinggal diteruskan, tabel apa lagi yang terbentuk, lihat jenis relasinya, kalau many to one seperti apa, seperti itu. Ya, ada pertanyaan dulu, silakan. Hanya bikin tabel apa diisi Pak tabelnya? Jadi nanti tinggal ini aja Mbak, nyusun ininya aja. Berarti cuma bikin tabelnya aja gitu? Tabelnya aja ini. Tinggal dari hasil ini toh Mbak, tabel yang terbentuk ada pasien, kemudian kolom-kolomnya apa ditentukan sesuai bentuk hubungannya ya. Nanti tabel petugas apa, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, ini waktunya 2 minggu ya, monggo. Itu yang tugas DFD itu loh Pak. Kenapa? Itu tinggal nambah entitas rektor aja Kak Pak? Ya benar, entitas rektor dikontak dan entitas rektor
di DFD level 0. Kemudian nanti ada tambahan lagi nyusun DFD level 1 proses pengadaan. Itu kalau yang di konteks kan yang jadi pusatnya kan sistem itunya apa namanya sih? Pustakawan ya. Nah, sistem perpustakaan. Nah, Mm-hmm. terus nanti kalau dari kepala perpustakaan ke rektornya emang bisa lewat sistem itu Kak, Pak? Tetap lewat sistem. Tetap Oh, iya. lewat sistem. Dianggap lewat sistem semua. Jadi tidak bisa lah dari entitas ke entitas, tidak bisa. Nyebrang entitas ke entitas tidak bisa. Tetap lewat sistem. Misalkan kepala pustakaan menyerahkan proposal, ya proposalnya menuju ke sistem. Jadi dari sistem ke rektor itu nanti datanya apa, seperti itu. Itu kan apa namanya narasinya kan menyerahkan proposal. Habis itu dari rektor kan ACC gitu toh, Pak. Berarti kan aktivitasnya kan ACC itu kan, Pak. ACC itu aktivitasnya, benar. ACC itu aktivitasnya, benar. Pas apa namanya? Kan sebelum ini bilang yang pustakawan itu sebagai sistemnya gitu. Jadi Pak. Itu kalau kan ibaratnya jadi kan dari kepala perpus ke rektor, nggak lewat pustakawan. Jadi pustakawan dia sebagai lingkarannya, sebagai pengelola sistemnya. Sebagai pengelola sistemnya, memang tidak ditampilkan untuk pustakawannya, karena kita menganut single user ya, kemarin sudah saya jelaskan. Iya. Pustakawan tidak perlu disebutkan. Jadi pengelola sistemnya lah, dia sebagai pengelola sistem. Ya, Pak. Monggo kalau ada yang dibingungkan, bisa chat saya, enggak apa-apa. Nanti saya bantu arahkan. Hasilmu seperti apa, nanti saya coba bantu mengarahkan. Baik, makasih Pak. Iya, iya. Monggo ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, monggo pertanyaan bisa dilanjut lewat chat, silahkan. Ya, silahkan tetap dikerjakan tugasnya, saya perpanjang. Diupayakan yang untuk kontak DFD minggu depan, ERD-nya minggu depannya lagi. Nanti lihat perkembangan selanjutnya. Dikonsultasikan ke saya, silahkan kalau ada yang bingung. Oke, sekali lagi ada pertanyaan, monggo. Pak, yes, silakan. untuk tugas yang ERD itu yang bagian dokter, terus ada segitiga merahnya, itu maksudnya apa ya, Pak? Ini kan yang tadi. Ini kan yang pola yang tadi ya. Cuma saya untuk memperjelas saja sih, itu pola yang apa? Spesialisasi atau generalisasi. Kalau bedanya kalau yang spesialisasi ada atributnya, generalisasi tidak ada atributnya. Nanti tinggal kamu pahami toh Mbak, kira-kira. Nah ini kan ada atributnya ya ini, yang entitas cabangnya ada atributnya. Berarti ini kita menganut pola yang apa? Spesialisasi. Nah, spesialisasi. Kemudian tabel yang terbentuk seperti apa? Seperti itu Mbak. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Yeah. Silahkan ada yang ditanyakan lagi. Jangan dibikin mumet ya, nanti dipahami aja per garisnya ini nyambung ke apa, nanti ketemu tabel, disusun tabelnya seperti apa, seperti itu. Monggo bisa dikonsultasikan dalam pengerjaan ke saya, silahkan. Baik, pertanyaan tidak terhenti di perkuliahan, nanti bisa disambung di forum, ya forum chat atau WA group atau WA chat ke saya langsung. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya ke depan. Sampai sini dulu untuk perkuliahannya.
Jangan lupa untuk absensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.